got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You slow down. Halo teman-teman, seperti yang kita tahu, statistik itu adalah suatu kumpulan angka-angka yang disajikan dalam suatu tabel. Nah sekarang, apa fungsinya, apa kegunaannya, serta apa ciri khas daripada statistik itu sendiri? Fungsi daripada statistik itu yang pertama, untuk menyediakan data, diolah, serta diinterpretasikan agar dapat digunakan untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Yang kedua, sebagai alat quality control untuk membantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. Yang ketiga, sebagai alat analisis, di mana kita pakai untuk metode penganalisisan data. Yang terakhir, sebagai pemecah masalah, di mana kita pakai hal ini sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan, mengembangkan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Tadi fungsi, sekarang kegunaan. Apa kegunaan daripada statistika? Yang perlu teman-teman ketahui, perkembangan ilmu statistika itu telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan bangsa. Yang pertama, kegunaannya untuk membantu penelitian dalam menggunakan sampel, sehingga penelitian dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Yang kedua, membantu peneliti untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti itu dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, sebagai pemimpin, bisa kita pakai untuk atau gunakan untuk mengangkat pegawai baru, pembelian peralatan baru, peningkatan kemampuan karyawan, perubahan sistem kepegawaian, dan sebagainya. Yang selanjutnya, yakni sebagai guru, sebagai pendidik, kita bisa pakai statistik ini untuk melihat kedudukan siswa, prestasi belajar, efektivitas metode pembelajaran, atau media pembelajaran. Yang kelima itu para psikolog banyak menggunakan statistik juga untuk membaca hasil pengamatan baik melalui tes maupun observasi lapangan. Nah, sekarang ciri khas daripada statistik. Apa ciri khasnya? Mempunyai 3 ya teman-teman. Yang pertama, statistik itu selalu bekerja dengan angka atau bilangan. Ini mengandung pengertian bahwa tanpa data angka, maka statistik tidak akan mampu melaksanakan tugasnya sebagai ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, bukanlah berarti bahwa data yang bukan angka atau bisa kita sebut data kualitatif itu tidak mungkin digarap secara statistik. Data kualitatif pun sebenarnya dapat diolah secara statistik, asalkan terlebih dahulu diubah menjadi data angka atau data kuantitatif. Dengan kata lain, data kualitatif itu dikualifikasikan lebih dahulu atau proses kuantifikasi. Yang kedua, ciri khasnya statistik itu bersifat objektif. Ini mengandung pengertian bahwasanya statistika itu bekerja menurut objeknya. Dengan kata lain, statistik bekerja menurut apa adanya. Kesimpulannya itu apa ya? Ramalan yang dihasilkan oleh statistik itu adalah semata-mata didasarkan atas angka-angka yang dihadapi dan diolah, dan bukan didasarkan atas subjektivitas atau pengaruh-pengaruh luar lainnya. Yang ketiga atau yang terakhir daripada ciri khas statistik itu sendiri, yakni statistik bersifat universal. Artinya apa? Artinya ruang lingkup atau ruang gerak yang ada di statistik itu tidaklah sempit. Statistik dapat dipergunakan atau diterapkan dalam hampir semua cabang kegiatan hidup manusia. Terima kasih. Setelah mengetahui fungsi, kegunaan, serta ciri khas dari statistik yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, selanjutnya saya akan membahas statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah cabang statistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa membuat kesimpulan atau generalisasi terhadap populasi.
ruang lingkup dari statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif berfokus pada data yang ada tanpa melakukan generalisasi ke populasi. Ruang lingkupnya meliputi mendeskripsikan data, menyederhanakan dan merangkum data, menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, serta melakukan pengumpulan dan klasifikasi data. Selain itu, statistika deskriptif juga mencakup pengukuran pemusatan seperti mean, median, dan modus, serta pengukuran penyebaran seperti range atau range, variance, dan simpangan baku. Intinya, statistika deskriptif membantu kita melihat gambaran nyata dari data yang tersedia tanpa generalisasi ke populasi. Berbeda dengan itu, statistika inferensial memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena tujuannya adalah menarik kesimpulan dari data sampel untuk menggambarkan populasi. Dalam statistika inferensial, ruang lingkupnya mencakup perkiraan parameter populasi, membuat prediksi atau ramalan, serta melakukan penarikan kesimpulan umum. Selain itu, ada juga pengujian hipotesis statistik, metode pengambilan keputusan, hingga analisis lanjutan dari data sampel. Dengan kata lain, statistika inferensial memungkinkan kita mengeneralisasi hasil penelitian dari sampel ke seluruh populasi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh penerapan dari statistika deskriptif dan statistika inferensial. Di layar, kita bisa melihat infografis yang menyajikan data perkembangan pariwisata Bali pada Mei 2025. Data ini merupakan contoh dari statistika deskriptif karena hanya menggambarkan kondisi yang ada tanpa menarik kesimpulan lebih jauh. Data yang ditampilkan di sini menggambarkan kondisi pariwisata Bali pada Mei 2025. Misalnya, tingkat penghunian kamar hotel bintang sebesar 57,23% dan hotel non-bintang sebesar 42,97%. Ini menunjukkan bagaimana data dikumpulkan, diklasifikasikan, lalu disajikan dalam bentuk angka dan grafik agar lebih mudah dipahami. Selain itu, ada juga rata-rata lama menginap tamu, yaitu 2,61 malam untuk hotel bintang dan 2,57 malam untuk hotel non-bintang. Ini merupakan contoh pengukuran pemusatan data. Ditampilkan pula jumlah kunjungan wisatawan mancanegara langsung ke Bali pada bulan Mei 2025 tercatat lebih dari 602.000 kunjungan. Semua informasi ini hanya menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan lebih jauh. Karena itu, infografis ini dapat dikatakan sebagai contoh nyata dari statistika deskriptif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dari statistika inferensial yang digunakan dalam penelitian pada jurnal yang tertera pada video. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji beda 2 min atau uji T untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara omset sebelum dan sesudah UMKM menggunakan marketplace. Di halaman 195 dalam jurnal, hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata omset sebelum menggunakan marketplace adalah 15 juta rupiah dengan standar deviasi 5 juta, sedangkan setelah menggunakan marketplace naik menjadi 25 juta rupiah dengan standar deviasi 7 juta. Selanjutnya, peneliti melakukan uji hipotesis menggunakan uji T. Dari sampel 100 UMKM, diperoleh nilai T hitung sebesar 5,76.
pada statistika parametrik. Statistika parametrik adalah statistik yang mempertimbangkan tentang jenis sebaran atau kontribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang digunakan dalam statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Statistik parametrik juga digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi data yang berkontribusi secara normal. Lalu yang kedua itu adalah statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah statistik bebas kontribusi dan uji asumsi. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan data, yaitu untuk populasi parameter. Statistik non-parametrik juga bisa digunakan untuk data yang memiliki sebaran normal atau tidak. Adapun beberapa keunggulan dari statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Untuk yang pertama itu ada keunggulan dari statistik parametrik. Yang pertama adalah hasil uji analisis lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu adalah terbebas dari outlier dan pencilan. Dan yang ketiga, data lebih terukur. Lalu adapun beberapa keunggulan dari statistik non-parametrik. Yang pertama itu adalah hasil uji asumsi dalam statistik non-parametrik relatif lebih longgar. Perhitungan dalam statistik non-parametrik lebih cepat dan mudah. Dan juga untuk memahami konsep-konsep atau metode-metode dalam statistik non-parametrik tidak diperlukan dasar matematika. Dan juga statistik non-parametrik jauh lebih efisien dibandingkan dengan statistik parametrik. Klasifikasi dalam statistika adalah pengelompokan data berdasarkan jenis atau sifatnya supaya data lebih mudah dipahami, dianalisis, dan diolah. Secara umum, data dalam statistika diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kategori atau label dan tidak berlaku operasi hitung. Data kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu nominal dan ordinal. Nominal hanya menunjukkan perbedaan kategori tanpa urutan. Contohnya, jenis kelamin, agama, warna favorit, dan lain-lain. Sedangkan ordinal ada urutan atau tingkatan, tapi jarak antar tingkatan tidak jelas. Contohnya, peringkat pendidikan, kepangkatan militer, dan lain-lain. Yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka yang bisa dihitung atau diukur. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu interval dan rasio. Interval menunjukkan peringkat, berjarak, atau interval sama, berlaku operasi hitung, tidak mempunyai titik nol. Contohnya, IQ, temperatur, skor hasil belajar, dan lain-lain. Sedangkan rasio menunjukkan peringkat, berjarak atau interval sama, berlaku operasi hitung, dan mempunyai titik nol yang mutlak. Contohnya, umur, gaji, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Ukuran sampel yang valid tidak selalu ditentukan oleh persentasenya, tetapi oleh seberapa representatif sampel tersebut terhadap populasi. Nah, untuk populasi kecil itu biasanya diambil 10 sampai 30%. Nah, sementara untuk populasi besarnya tidak perlu persentase tinggi, cukup sekitar 300 sampai 400 responden. Bahkan kurang dari 1% saja sudah bisa mewakili populasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, jadi yang terpenting adalah representatif, bukan persentasenya. It was just